Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang perjalanan seorang mantan pendeta bernama Jacob yang menemukan cahaya Islam setelah menghadapi kehilangan besar dalam hidupnya. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Seperti kisah Jacob yang awalnya tenggelam dalam kesedihan, namun akhirnya menemukan kedamaian melalui kesabaran dan keteguhan hati. Dan juga, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Thomas Caldwell adalah sosok yang disegani di kota kecil di Montana, memimpin sebuah gereja tua dengan jemaat yang setia. Dan setiap minggu ia selalu berdiri di mimbar memberikan khotbah penuh semangat. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh pelayanan, mulai dari memberikan makanan kepada tunawisma hingga mengunjungi rumah sakit untuk mendoakan pasien yang membutuhkan. Meskipun demikian, ada kehampaan dalam hatinya yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Rasa seperti ada sesuatu yang hilang meski ia telah melakukan semua kewajiban agamanya. Thomas sering menghabiskan malamnya di ruang kerjanya yang penuh buku, merenungkan ayat-ayat dari Alkitab yang ia hafal sejak muda, namun belakangan ini beberapa bagian mulai terasa tidak jelas baginya. Para jemaat memandangnya sebagai figur panutan, seorang pria yang tak tergoyahkan oleh keraguan, meskipun di dalam dirinya ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Gereja itu sendiri, bangunan tua dengan jendela kaca patri yang menggambarkan adegan-adegan dari perjanjian lama, menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang di kota kecil itu. Thomas sering berpikir tentang hidupnya yang sepenuhnya didedikasikan untuk gereja, bertanya-tanya apakah ia telah menemukan kebenaran sejati, atau hanya menjalani rutinitas yang ia warisi dari keluarganya. Ketika melihat jemaat yang setia mendengarkannya, ia merasa bertanggung jawab untuk tetap teguh, bahkan jika hatinya terus dipenuhi keraguan yang tak terucapkan. Kota kecil itu sendiri penuh dengan kedamaian, dengan warga yang saling mengenal, namun kehidupan spiritual mereka terpusat pada gereja yang dipimpin oleh Thomas. Tanpa disadari oleh jemaat, Pastor Thomas berada di persimpangan jalan, di mana ia akan dipaksa untuk menghadapi pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia benar-benar mengenal Tuhan yang ia sembah? Suatu hari, kota kecil itu kedatangan seorang pria asing bernama Ali bin Zaid, yang mengenakan jubah sederhana dan selalu membawa sebuah tas penuh buku dan permata. Kehadirannya menarik perhatian karena gaya hidupnya yang unik. Ia selalu tersenyum, berbicara dengan penuh kelembutan, dan mengucapkan salam yang terdengar aneh bagi warga setempat. Ali menyewa kamar kecil di sebuah penginapan tua, namun lebih sering terlihat di taman kota, membaca sebuah kitab tebal yang ia sebut sebagai Al-Quran. Warga kota, yang mayoritas adalah jemaat gereja Thomas, mulai merasa penasaran dengan pria ini, terutama karena ia tidak menghadiri ibadah mingguan di gereja. Pastor Thomas, yang juga mendengar tentang Ali, merasa tertarik sekaligus waspada, karena ia khawatir pria itu membawa pengaruh yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Suatu sore, Thomas memutuskan untuk menghampiri Ali di taman dan memperkenalkan diri dengan sopan, meskipun dalam hatinya ia merasa skeptis terhadap pria asing itu. Ali menyambut Thomas dengan penuh keramahan, dan keduanya mulai berbicara tentang kehidupan, agama, dan tujuan hidup, dengan Ali menjawab semua pertanyaan Thomas dengan tenang. Thomas terkejut mendengar cara Ali berbicara tentang Tuhan, yang terasa begitu dekat dan personal, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam pemahaman Kristennya. Setelah pertemuan itu, Thomas merasa tergugah oleh percakapan mereka, meskipun ia menolak untuk mengakui bahwa Ali telah meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Ali, tanpa berkata banyak, mulai menunjukkan kepada warga kota bagaimana ia hidup dengan cara yang sederhana namun penuh kedamaian, memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pastor Thomas, yang semakin penasaran dengan keyakinan Ali, memutuskan untuk mengundang pria itu ke gereja untuk berdiskusi secara terbuka, dengan tujuan memperjelas ajaran yang dibawa Ali. Ali dengan rendah hati menerima undangan itu, membawa kitab sucinya dan duduk dengan tenang di sebuah ruangan kecil di gereja, di mana Thomas telah menyiapkan banyak pertanyaan. Thomas memulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan tentang keimanan Ali, terutama tentang pandangan Islam terhadap Yesus, yang ia yakini sebagai Tuhan. Dengan sabar, Ali menjelaskan bahwa dalam Islam, Yesus adalah seorang nabi yang sangat dihormati, tetapi bukan Tuhan, dan ia mendukung penjelasannya dengan kutipan dari Al-Quran. Thomas, yang telah mempelajari banyak argumen teologis, mencoba membantah pernyataan Ali, namun mendapati bahwa penjelasan pria itu selalu logis dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
Diskusi mereka berlangsung selama berjam-jam, dengan Thomas merasa semakin tertarik pada kedalaman argumen Ali, meskipun ia berusaha keras mempertahankan keyakinannya. Di akhir diskusi, Ali menawarkan kepada Thomas sebuah Al-Quran terjemahan dan memintanya untuk membaca dengan hati terbuka, yang diterima Thomas meskipun dengan ragu. Setelah Ali pergi, Thomas duduk sendirian di ruangan itu, merenungkan setiap kata yang telah mereka bahas, merasakan kekosongan dalam dirinya semakin nyata. Jemaat yang mendengar tentang diskusi itu mulai membicarakan Pastor Thomas. Beberapa merasa khawatir bahwa ia terlalu membuka pintu bagi seseorang yang mereka anggap membawa ajaran asing. Thomas, meskipun dihantui oleh keraguan, merasa bahwa pertemuannya dengan Ali adalah awal dari perjalanan baru, meskipun ia belum tahu kemana perjalanan itu akan membawanya. Jacob terperosok dalam kedalaman kesedihan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah dunia sekitarnya telah berubah menjadi bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Jemaat gereja terus memberikan dukungan, berusaha menenangkan hati Jacob dengan kata-kata penghiburan, namun setiap kata terasa kosong dan tidak mampu menghapus rasa sakitnya. Ia merasa seolah Tuhan yang selama ini ia sembah dan percayai, kini mengabaikannya, membiarkan ia menderita tanpa memberi jalan keluar dari kepedihan yang menguasai dirinya. Di dalam kesendirian, Jacob seringkali merenung dan bertanya-tanya apakah penderitaan yang ia alami adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas sesuatu yang telah ia lakukan. Setiap doa yang ia ucapkan terasa sia-sia, dan semakin lama, keyakinannya mulai goyah, tergoyahkan oleh rasa kehilangan yang begitu besar dan tak tertahankan. Jacob merasa kesepian, meskipun di sekelilingnya ada orang-orang yang peduli dan terus berusaha memberi dukungan, namun tak ada yang bisa menghapus kesedihannya yang mendalam. Rasa kehilangan ini membuatnya semakin jauh dari Tuhan, dan ia mulai merasa seolah Tuhan telah meninggalkan dirinya dan keluarganya dalam kehancuran yang tak terelakkan. Setiap kali melihat pasangan lain yang bahagia dengan anak-anak mereka, Jacob merasakan sakit yang semakin dalam, seolah ia melihat kehidupan yang telah hilang darinya selamanya. Pencarian makna hidupnya semakin suram, dan meskipun ia berusaha untuk tetap teguh, ia mulai mempertanyakan segala yang telah ia yakini dan perjuangkan selama ini. Dalam hatinya, Jacob merasa seolah hidupnya telah kehilangan arah, dan ia terus mencari-cari jawaban atas penderitaan yang tak kunjung usai, berjuang untuk menemukan kembali tujuan hidupnya. Suatu hari, dalam acara komunitas gereja, Jacob bertemu dengan seorang pemuda muslim bernama Ali yang baru saja pindah ke Amityville untuk melanjutkan studi di universitas setempat. Ali, seorang mahasiswa asal Palestina, tampak berbeda dari orang-orang yang biasa Jacob temui, dengan sikapnya yang tenang dan senyum yang penuh kedamaian, meskipun ia tahu betapa berat kehidupan yang dialami pemuda itu. Mereka berkenalan dalam percakapan singkat, dan Jacob, meskipun merasa terasing, tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam dirinya terhadap pemuda ini yang tampaknya memiliki kedamaian yang tidak ia miliki. Dalam percakapan mereka, Ali berbicara tentang ujian hidup yang harus diterima dengan sabar dan bagaimana setiap cobaan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas. Jacob, yang merasa marah dan bingung dengan kehidupan yang begitu tidak adil baginya, tak dapat membendung perasaan kesalnya terhadap Ali, yang menurutnya tak bisa memahami betapa besar penderitaannya. Namun, Ali tidak tampak marah atau tersinggung dengan sikap Jacob. Sebaliknya, ia berbicara dengan bijak tentang ketabahan dan bagaimana ia melihat Tuhan dalam segala hal, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesedihan. Jacob merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Ali, meskipun ia tidak bisa langsung menerima semua yang dikatakan pemuda itu. Ali menceritakan sedikit tentang hidupnya di Palestina, tentang bagaimana ia menyaksikan penderitaan dan kematian, namun tetap berpegang pada iman dan kesabaran. Ali menceritakan bagaimana ia pernah kehilangan anggota keluarganya dalam serangan kekerasan dan perang, namun ia tetap memilih untuk bersabar dan tidak membenci siapapun. Kata-kata Ali mengguncang Jacob, yang merasa seolah ia telah hidup dalam dunia yang jauh lebih mudah, namun tidak mampu menghadapi cobaan dengan sebaik mungkin. Semakin sering berbicara dengan Ali, Jacob mulai merasakan ketegangan yang tumbuh dalam dirinya, antara keinginan untuk menerima nasihat Ali dan kemarahan yang terus membara di hatinya. Jacob merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan kehilangan, dan ia mulai meragukan segala yang ia percayai, merasa bahwa Tuhan tidak lagi ada untuk membimbingnya. Dalam salah satu percakapan mereka, Jacob tak bisa lagi menahan kemarahannya, dan ia meledak, mengungkapkan bahwa ia merasa ditinggalkan Tuhan, dan bahwa semua penderitaan yang ia alami adalah bukti bahwa Tuhan tidak peduli. Ali, dengan sabar, mendengarkan keluh kesah Jacob, tidak marah, dan berusaha menjelaskan bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Namun, Jacob merasa semakin kesal,
dan ia menganggap kata-kata Ali hanyalah nasihat kosong dari seseorang yang tidak pernah merasakan kesakitan yang begitu dalam seperti yang ia alami. Ali tidak terburu-buru membela diri, sebaliknya, ia menceritakan kisahnya sendiri yang jauh lebih berat dari yang bisa dibayangkan Jacob, bagaimana ia menyaksikan kehancuran hidupnya akibat perang dan kekejaman di Palestina. Ia menceritakan saat-saat yang penuh penderitaan, ketika ia dan keluarganya harus bertahan hidup di tengah reruntuhan bangunan, dan bagaimana ia kehilangan anak-anak dan kerabat dekatnya dalam serangan yang tak terduga. Jacob mendengarkan dengan terdiam, perasaan kesalnya sedikit mereda, namun ia merasa tak mampu menghubungkan penderitaan yang dialaminya dengan apa yang Ali ceritakan. Ali dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak membenci siapapun, meskipun banyak yang telah merampas hidupnya, karena ia yakin bahwa segala yang terjadi adalah ujian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata-kata Ali yang penuh kesabaran dan ketabahan membuat Jacob merenung lebih dalam, mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dalam penderitaan yang ia alami, namun ia belum siap untuk sepenuhnya menerima pemahaman itu. Pada suatu sore yang tenang, Ali dan Jacob duduk di bangku taman kota, di bawah langit yang mulai berubah warna keemasan saat matahari terbenam. Ali mulai bercerita tentang kehidupannya di Palestina, tentang bagaimana ia harus menghadapi hari-hari yang dipenuhi dengan suara bom, sirine, dan runtuhnya gedung-gedung di sekelilingnya. Dengan nada tenang namun penuh kesedihan, Ali mengisahkan tragedi yang paling membekas di hatinya, saat ia harus menggali puing-puing gedung yang hancur untuk mencari jasad anaknya sendiri. Jacob terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia membayangkan betapa hancurnya hati seorang ayah yang harus menghadapi kenyataan pahit seperti itu, apalagi dengan tangannya sendiri. Ali melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa saat itu ia hanya bisa mengingat satu ayat dari Al-Quran. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6, dan ayat itulah yang membuatnya bertahan. Meskipun ia kehilangan anaknya, Ali mengatakan bahwa ia tidak membenci siapapun, bahkan mereka yang telah menghancurkan rumahnya, karena Islam mengajarkan kesabaran dan pengampunan. Jacob merasa hatinya bergetar, karena selama ini ia selalu menyimpan amarah kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya, sedangkan Ali mampu menghadapi ujian yang jauh lebih berat tanpa rasa benci. Kata-kata Ali membuat Jacob terdiam lama, menatap ke arah langit yang perlahan berubah gelap, sementara ia bergumul dengan pikirannya sendiri, mencoba memahami dari mana Ali mendapatkan kekuatan sebesar itu. Dalam hatinya, Jacob mulai merasa bahwa hidupnya, meskipun penuh penderitaan, tidak seberat apa yang Ali alami, dan ia malu karena selama ini ia menganggap dirinya sebagai orang yang paling menderita. Malam itu, Jacob kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu dalam agama Islam yang membuat Ali begitu sabar menghadapi semua itu. Setelah malam yang panjang dan penuh pemikiran, Jacob mulai merasa ada kekosongan dalam hidupnya yang belum pernah ia sadari sebelumnya, sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan keluarga. Pikirannya dipenuhi dengan kisah-kisah Ali tentang kesabaran dan pengampunan, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku tidak bisa setenang itu? Ia mulai mengingat semua ajaran gereja yang pernah ia sampaikan kepada jemaatnya, tentang pengampunan dan takdir Tuhan, namun kini ajaran-ajaran itu terasa hampa dan tidak memberikan jawaban. Jacob memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, bukan karena ia ingin berpindah agama, tetapi karena ia penasaran dari mana Ali mendapatkan kedamaian yang begitu mendalam. Ia meminjam sebuah Al-Quran dari perpustakaan kota dan mulai membacanya secara perlahan, meskipun awalnya ia kesulitan memahami arti dari ayat-ayatnya yang terasa asing baginya. Di antara ayat-ayat itu, ia menemukan kata-kata yang menggetarkan hatinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya, menggambarkan apa yang ia alami, dan ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kitab ini, bukan hanya aturan, tapi juga jawaban atas penderitaan hidup. Jacob mulai mencari buku-buku tentang Islam di toko buku online dan membaca artikel-artikel di internet yang menjelaskan tentang konsep takdir, kesabaran, dan pengampunan dalam Islam. Ketika ia berbicara dengan Ali tentang apa yang ia baca, Ali menyambutnya dengan senyum, mengatakan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada Tuhan. Jacob merasakan kedamaian dalam percakapan itu, dan dalam hatinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu berperang dengan takdir, padahal ia seharusnya berserah dan menerima dengan ikhlas. Jacob kini berada di persimpangan jalan dalam hidupnya, berjuang menghadapi ujian hati yang lebih berat dari kehilangan keluarganya,
ujian untuk meninggalkan keyakinan yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Dalam kesendiriannya, ia seringkali teringat wajah istri dan anaknya, dan rasa kehilangan itu selalu membuat hatinya hancur. Tetapi ia mulai merenungkan bahwa mungkin semua ini adalah bagian dari takdir. Ketika ia membaca Al-Quran, ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kebangkitan setelah kematian dan kehidupan setelah kesulitan, yang membuat hatinya tersentuh, seolah Tuhan berbicara langsung kepadanya. Ia mulai membandingkan ajaran-ajaran yang pernah ia ajarkan kepada jemaatnya dengan ajaran Islam, dan ia menemukan bahwa Islam memiliki makna yang lebih dalam tentang menerima takdir dan ujian hidup. Keraguan mulai menghantuinya. Apakah ia harus terus bertahan pada ajaran yang ia pegang selama ini, atau menerima bahwa mungkin ada kebenaran lain yang selama ini ia abaikan? Jacob mulai berbicara lebih sering dengan Ali, dan setiap percakapan dengan pemuda itu membuatnya semakin gelisah, bukan karena takut, tapi karena ia mulai melihat ada kebenaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Ali menceritakan kepadanya tentang konsep tawakal, berserah diri kepada Allah, dan bagaimana manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasilnya adalah milik Tuhan, dan konsep ini membuat Jacob berpikir lebih dalam. Saat ia merenung dalam kesendirian di rumahnya, ia teringat wajah putrinya yang baru lahir dan istrinya yang telah tiada, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis dengan kemarahan, tetapi dengan keikhlasan. Jacob mulai merasa bahwa jika Ali bisa menghadapi kehilangan keluarganya dengan penuh kesabaran, maka ia juga harus mampu melakukannya, dan ini membuatnya mempertimbangkan untuk menerima takdirnya. Ia mulai menyadari bahwa semua penderitaan ini mungkin bukan hukuman dari Tuhan, melainkan cara agar ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah makna yang telah lama ia cari. Setelah malam-malam panjang yang penuh kebimbangan dan perenungan, Jacob merasa bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya, keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk pergi ke masjid setempat, sebuah tempat yang selama ini hanya ia lihat dari luar tanpa pernah berani masuk. Tetapi kali ini ada dorongan kuat di dalam hatinya. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam masjid dan disambut dengan keheningan yang damai. Suasana yang berbeda dari gereja yang biasa ia datangi, namun keheningan itu justru membuat hatinya tenang. Seorang imam yang ramah mendekatinya, memperkenalkan dirinya sebagai Imam Yusuf, dan mengajak Jacob duduk bersama di ruang kecil di sudut masjid. Jacob mulai bercerita dengan hati yang terbuka, mengungkapkan kebingungan, kemarahan, dan kesedihan yang telah lama menguasai dirinya sejak kepergian istri dan anaknya. Imam Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong cerita Jacob, hanya mengangguk dengan wajah penuh empati, membuat Jacob merasa lebih nyaman untuk berbagi. Imam Yusuf kemudian berkata, Islam bukan tentang meninggalkan keyakinan lamamu, Jacob. Islam adalah menemukan kedamaian dengan menerima bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan segala sesuatu di dunia ini ada dalam kendalinya. Kata-kata itu menghentak hati Jacob. Ia merasa ada kebenaran dalam pernyataan itu, seolah semua penderitaannya adalah bagian dari rencana besar yang tidak ia pahami sebelumnya. Jacob mulai menangis, bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa hatinya perlahan-lahan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, kedamaian yang ia pikir telah hilang selamanya. Setelah berbicara cukup lama, Imam Yusuf berkata bahwa pintu masjid selalu terbuka untuk siapapun yang ingin mencari kedamaian, dan Jacob pulang dengan hati yang lebih ringan daripada sebelumnya. Hari demi hari, Jacob semakin sering mengunjungi masjid, meskipun awalnya ia hanya duduk di sudut ruangan dan mengamati orang-orang yang sholat dengan penuh kehusyukan. Setiap kali melihat mereka bersujud, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada ketundukan total kepada Tuhan yang tak pernah ia saksikan sebelumnya di tempat lain. Jacob mulai bertanya kepada Imam Yusuf tentang sholat, tentang mengapa umat Islam bersujud, dan sang imam menjelaskan bahwa sujud adalah bentuk ketundukan total kepada Tuhan, pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Penjelasan itu membuat Jacob berpikir lebih dalam, karena ia menyadari bahwa selama ini ia telah melawan takdir dan menolak kenyataan, padahal mungkin inilah saatnya ia berserah. Ia mulai membaca lebih banyak ayat-ayat Al-Quran dengan terjemahannya, dan ia menemukan banyak ayat tentang kesabaran, pengampunan, dan ketundukan kepada Allah, yang semuanya selaras dengan perasaan hatinya. Suatu hari, ia menghadiri ceramah di masjid di mana sang imam berbicara tentang makna ujian dalam hidup manusia dan bagaimana ujian adalah tanda kasih sayang Tuhan agar manusia semakin dekat kepadanya. Ceramah itu seolah berbicara langsung kepadanya, mengingatkan betapa ia dulu merasa dihukum oleh Tuhan, padahal mungkin semua penderitaannya adalah cara Tuhan memanggilnya untuk mendekat. Di hadapan para jemaah masjid, Jacob mulai berbicara secara terbuka tentang perubahan dalam pikirannya. Ia mengakui bahwa kini ia melihat hidup dengan cara yang berbeda, lebih damai dan lebih menerima.
Para jemaah menyambutnya dengan senyum dan doa. Mereka memeluknya dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari jemaat gerejanya sendiri. Jacob mulai merasa bahwa Islam telah memberikan jawaban atas keresahannya, dan di dalam hatinya ia merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Pada suatu malam yang tenang, setelah hari yang panjang penuh refleksi, Jacob duduk di ruang tamunya sendirian, mengingat setiap momen hidupnya, kehilangan istri, kepergian anaknya, dan pertemuannya dengan Ali dan Imam Yusuf. Ia memejamkan matanya, menarik napas panjang, dan di dalam hatinya, ia merasakan bahwa sudah saatnya membuat keputusan besar yang selama ini ia takuti. Tanpa menunda, ia pergi ke masjid dengan langkah yang mantap, meskipun jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, seolah-olah ia akan menghadapi sesuatu yang luar biasa besar. Imam Yusuf menyambutnya dengan senyum hangat, dan tanpa banyak bicara, Jacob mengatakan, "Saya ingin mengucapkan syahadat, saya ingin memeluk Islam." Para jemaah masjid mulai berkumpul di sekitar mereka. Suasana hening, namun wajah-wajah mereka memancarkan kebahagiaan, seolah-olah mereka menyaksikan momen yang suci dan mengharukan. Dengan bimbingan Imam Yusuf, Jacob mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir dari matanya, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah dilepaskan dari bahunya. Para jemaah mengangkat tangan mereka, mendoakan kebaikan untuk Jacob, dan satu persatu mereka memeluknya, mengucapkan selamat dengan penuh kasih dan persaudaraan. Jacob merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, sebuah kedamaian yang tidak ia temukan selama bertahun-tahun, seolah-olah hatinya telah sembuh dari luka yang dalam. Dalam doanya malam itu, Jacob mengucapkan syukur kepada Tuhan, bukan lagi dengan kemarahan atau tuntutan, melainkan dengan penuh keikhlasan, karena akhirnya ia telah menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan nama barunya, Ahmad, ia memutuskan untuk kembali ke gereja tempat ia pernah mengabdi bertahun-tahun sebagai pendeta, sebuah langkah besar yang ia tahu akan memicu banyak reaksi dari jemaatnya. Ahmad melangkah masuk ke gereja dengan penuh keyakinan, mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kebaktian selesai, ia berdiri di depan jemaat yang dulu mengenalnya sebagai pendeta Jacob, dan semua mata tertuju padanya dengan penuh rasa penasaran dan keheranan. Ahmad mengawali pembicaraannya dengan suara tegas dan lembut, mengatakan bahwa ia tidak datang untuk memaksa, tetapi ingin berbagi tentang perjalanan spiritualnya yang penuh dengan kesedihan, pencarian, dan akhirnya menemukan kedamaian. Ia menceritakan betapa berat kehilangan istri dan anaknya, bagaimana ia merasakan kemarahan kepada Tuhan, dan betapa ia merasa tenggelam dalam lautan kesedihan tanpa arah. Ahmad kemudian berbagi tentang pertemuannya dengan Ali, seorang pemuda Muslim dari Palestina, dan bagaimana kisah Ali tentang kesabaran dan keteguhan hati di tengah ujian berat menggugah hatinya. Jemaat mulai mendengarkan dengan lebih serius, beberapa bahkan menundukkan kepala, seolah-olah kisah Ahmad mencerminkan pergulatan yang mereka sendiri pernah rasakan dalam hidup mereka. Ahmad melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ia menemukan kedamaian saat mempelajari Al-Quran, memahami konsep takdir, dan menerima bahwa ujian dalam hidup adalah cara Tuhan untuk mendekatkan hambanya. Suasana di gereja menjadi hening, beberapa jemaat risak diam-diam, dan ada juga yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri, merasa bahwa apa yang disampaikan Ahmad benar-benar menyentuh hati. Ahmad mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa ia tidak meminta siapapun untuk mengikuti jejaknya, tetapi mengingatkan bahwa kebenaran harus dicari dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Lalu ia meninggalkan gereja dengan perasaan lega. Kabar tentang Ahmad yang memeluk Islam menyebar dengan cepat di Amityville, membuat banyak orang kaget dan penasaran, terutama para jemaat gereja yang dulu setia menghadiri kebaktian yang dipimpin olehnya. Beberapa jemaat yang dulu mengagumi gaya ceramah dan kebijaksanaan Ahmad mulai bertanya-tanya, apa yang membuat seorang pendeta yang dihormati tiba-tiba memeluk agama Islam. Beberapa dari mereka mulai mengunjunginya di rumah atau mengundangnya untuk berbincang, awalnya dengan niat untuk mengembalikannya ke jalan yang benar, tetapi percakapan tersebut justru menjadi dialog yang mendalam. Ahmad tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti Islam, tetapi ia berbagi cerita dari hatinya, berbicara tentang kedamaian yang ia temukan dan bagaimana ia kini lebih menerima takdir, tidak lagi memberontak pada Tuhan. Jemaat yang awalnya berniat membujuknya untuk kembali ke gereja justru merasa tersentuh oleh ketenangan dan kedamaian dalam kata-kata Ahmad, dan mereka mulai bertanya lebih banyak tentang Islam. Sebagian dari mereka memutuskan untuk membaca Al-Quran,
Meskipun awalnya hanya karena rasa ingin tahu, tetapi mereka mulai menemukan kesamaan dengan kisah hidup mereka sendiri. Ahmad mulai mengadakan pertemuan kecil di rumahnya, bukan untuk ceramah, tetapi untuk berdialog terbuka tentang kehidupan, takdir, dan ajaran Islam, di mana siapapun boleh bertanya tanpa rasa takut dihakimi. Pertemuan tersebut semakin ramai dari waktu ke waktu, dan beberapa jemaat mulai merasa bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi sebuah jalan hidup yang masuk akal dan mengajarkan kedamaian sejati. Beberapa jemaat secara perlahan mulai memutuskan untuk memeluk Islam, tetapi mereka melakukannya dengan diam-diam, takut akan reaksi keluarga dan teman-teman mereka. Ahmad, yang dulu merasa kehilangan makna hidup, kini merasa bahwa kehadirannya di kota itu memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membantu orang lain menemukan jalan kedamaian yang ia temukan. Suatu hari, masjid setempat memutuskan untuk mengadakan acara khusus, sebuah pengajian besar yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk beberapa jemaat gereja yang dulu dipimpin oleh Ahmad. Ahmad berdiri di depan jamaah dengan hati yang berdebar, bukan karena gugup, tetapi karena ia tahu bahwa momen yang akan terjadi akan menjadi salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Setelah ceramah dan pengajian selesai, Imam Yusuf memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin memeluk Islam untuk mengucapkan syahadat, dan tanpa disangka, sebanyak 50 orang maju ke depan. Ahmad merasa dadanya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya menuju Islam akan menginspirasi begitu banyak orang, apalagi orang-orang yang dulu adalah jemaat gerejanya sendiri. Para peserta syahadat massal, terdiri dari pria dan wanita dari berbagai usia, maju satu persatu dengan air mata mengalir di pipi mereka, dan suasana masjid dipenuhi dengan isak tangis kebahagiaan. Dengan bimbingan Imam Yusuf, mereka mengucapkan syahadat bersama-sama. Suara mereka bergetar tetapi penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis bahagia pecah di seluruh ruangan. Beberapa orang saling berpelukan, sementara Ahmad berdiri memejamkan mata, merasa betapa besarnya kasih sayang Allah yang telah membimbing mereka ke jalan ini. Para jemaah masjid yang sudah lebih dulu muslim ikut bersorak bahagia, menyaksikan keindahan momen tersebut, dan mereka mengangkat tangan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka yang baru saja memeluk Islam. Ahmad tidak mampu menahan air matanya. Ia teringat kembali akan kesedihan yang ia alami bertahun-tahun sebelumnya, tetapi kini ia merasa bahwa semua itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang ingin menunjukkan kebenaran padanya. Dalam sujud panjang di akhir acara, Ahmad bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati, merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang mencari kedamaian dan kebenaran.